Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah dan mudah-mudahan dimudahkan dalam memohon ampunan kepada Allah, dan Allah Maha Pengampun serta mengampuni kita. Bapak Ibu semuanya, kami mencoba menyampaikan materi hari ini terkait dengan keluarga. Jadi banyak riba itu punya dampak di keluarga. Kami melihat banyak sekali efek riba adalah perpecahan dalam rumah tangga. Apakah itu sebuah perceraian, talak, atau mungkin sekadar percekcokan belaka, bahkan ada yang sudah sampai KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, atau juga yang sekadar ketidaknyamanan dalam berkeluarga. Apa hubungannya riba dengan keluarga atau riba dengan keretakan dalam keluarga? Hubungannya sebenarnya sangat dekat, Pak. Perhatikan ini. Riba itu hukumnya haram. Haram itu berarti dosa. Dosa itu punya konsekuensi musibah. Dosa konsekuensinya dapat musibah. Musibah untuk atau terkait dengan riba, musibahnya adalah dalam bentuk keuangan. Kita mengetahui yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Itu bisa dimaknai kalau berakad riba akan hancur ekonominya. Sedangkan kalau bersedekah akan subur keuangannya. Maknanya Allah sudah memberitahu kita jauh-jauh hari berakad riba akan menghancurkan ekonomi. Saya ulangi, riba hukumnya haram. Haram berarti dosa. Dosa adalah penyebab datangnya musibah. Untuk riba, musibahnya bentuknya adalah kehancuran ekonomi. Apa hubungannya dengan keluarga? Pak, hanya sedikit keluarga yang mampu bertahan di saat ekonominya hancur. Karena ekonomi itu tulang punggung keluarga. Ekonomi itu pokok dalam berkeluarga. Tidak banyak di antara kita yang mampu bertahan tetap harmonis dalam keadaan ekonomi yang hancur. Yang banyak adalah begitu ada masalah dengan keuangan, ekonomi hancur, maka masalah kecil dalam keluarga bisa menjadi masalah serius. Bahkan terakhir ini, beberapa waktu yang lalu, 1-2 hari yang lalu, saya baru dikabari oleh jamaah kami, beliau mentalak istrinya. Nggak main-main, ditalaknya talak 3, dan itu hanya dikarenakan urusan Rp7.000. Sebuah masalah yang sepele tapi terjadi perdebatan yang sengit, saling membuka aib di masa lalu, berakhir pada sebuah talak, dan itu talak 3. Sehingga riba ini punya masalah besar, yaitu selain di ekonomi, nanti dampaknya bisa kepada keluarga. Nah, keluarga jika memang nanti punya dampak, maka ini harus kita perbaiki. Mengapa? Karena keluarga ini bagikan surga bagi kita. Bahkan ada kalimat masyhur, baiti jannati.
Jadi rumahku adalah surga bagiku. Di sana ada istri yang menyayangi kita, di sana ada anak-anak yang soleh-solehah, yang mendoakan kita, yang sayang kepada kita, yang membantu kita. Sehingga rumahku itu bagaikan surga bagiku. Tetapi pada saat riba merajalela, riba menghadirkan musibah berupa kesempitan rezeki, riba menghadirkan kehancuran atau keretakan keluarga, maka baiti jannati tidak berlaku. Bahkan bisa sebaliknya, nggak kerasan ada di rumah. Gara-gara gini salah, gitu juga disalahin. Salah dikit diomelinya panjang, salahnya sekali ngomelnya bisa berjam-jam. Belum lagi kalau dulu sudah pernah disebut, sekarang disebut lagi, bosen mendengarnya. Sudah kita diomelin, temanya sama lagi, materinya sama lagi. Wis diomelin ndak enak, bosen lagi gitu ya. Jadi baiti jannati menjadi tidak terwujud. Nah ini perlu kita perbaiki, Pak. Baik, kalau kita mau perbaiki betul keluarga, karena kita berharap kita punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak inginkah kita semua punya keluarga yang hangat, saling menyayangi, keluarga yang solih, solihah, keluarga yang saling menasihati dalam ibadah, keluarga yang penuh syukur meskipun dalam keadaan sederhana, tidak punya atau mungkin sedikit kekurangan, atau keluarga yang penuh dengan senyum di dalamnya karena tidak mudah tersinggung, tidak mudah emosi. Bukankah kita berharap itu semua? Sampai cucu-cucu, sampai ke bawah itu semuanya aman, tentram. Kita kan ingin, Pak, seperti itu. Tapi jujur, hampir pasti jenengan tidak bisa wujudkan keharmonisan seperti itu dengan harta. Jenengan berakad riba, punya rumah, punya mobil, harta melimpah, kemudian jenengan berharap keluarga harmonis, mereka tidak bisa dibeli. Kasih sayang tidak bisa dibeli. Maka ini penting, kita harus mewujudkan rumah kita, keluarga kita, sebagaimana sebuah kalimat yang kita kenal dan kita inginkan, yaitu baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kita wujudkan itu ya bersama-sama. Pertama, untuk bisa mewujudkannya, masalah disebabkan oleh riba, sehingga berujung pada hancurnya rezeki, sehingga berdampak kepada keluarga yang retak. Sehingga kalau begitu, riba ini menjadi penyebabnya. Dan bisa jadi bukan hanya riba, nanti ada dosa yang lain dan segala macam. Tapi hari ini yang kita contohkan adalah dosa riba. Riba, begitu Anda hentikan, maka ada peluang ini semuanya menjadi baik karena penyebabnya kita cabut. Sebagaimana orang yang kelaparan, laparnya akan berakhir kalau dia kemudian makan. Riba, kalau sudah kita hentikan, kita taubati, maka keluarga ada harapan untuk menjadi baik. Maka kalau jika riba Anda suka melakukannya, dosa Anda suka melakukannya, apalagi dosa-dosa besar Anda gemar melakukannya, bagaimana mungkin Anda berharap rumah tangga Anda menjadi sakinah, mawaddah, warahmah? Harapannya menjadi sangat kecil sekali. Maka yang pertama kami anjurkan adalah, tolong Pak, Bu, riba kita jauhi supaya rumah tangga kita menjadi atau berwujud baiti jannati itu, menjadi surga bagi kita semuanya. Pertama itu. Yang kedua, kita sadar yang namanya riba kita hentikan, belum lunas kita proses negosiasi dan proses pelunasan itu butuh waktu. Tetapi keluarga ini kadang-kadang waktu itu terlalu lama sehingga mereka terjadi hal-hal yang mungkin kita sayangkan, talak dan segala macam. Maka selama menunggu proses, riba kita hentikan, taubat kita lakukan, proses pelunasan kita kerjakan, saya berharap ada langkah yang kedua kita perbaiki. Begini, kalau memang Anda sedang retak masalah di keluarga, sedang tidak harmonis, maka saya minta tolong mulai hari ini sholat 5 waktu berjamaah tapi di rumah, tidak di masjid dulu. Di masjid lebih baik, yes saya tahu, tapi Anda punya tanggung jawab yang lain, yaitu
Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita atau yang kita tanggung dari api neraka. Sehingga kita juga harus memerankan tugas itu sebagai pemimpin dalam keluarga. Saya sarankan untuk sementara waktu ini jamaah di rumah, jenengan jadi imam, jenengan suami, istri menjadi makmum selama 5 waktu. Setelah sholat, coba ajaklah berzikir istri, zikir pelan-pelan dan zikir yang bisa dilakukan saja. Misalkan saya nggak tahu zikirnya runutannya habis ini apa, ya sudah zikir yang jenengan paham. Misalkan saya hanya bisa zikirnya kalimat la ilaha illallah, ya sudah baca itu berulang kali 100 kali atau 200 kali terus selesai. Habis sholat baca la ilaha illallah sampai 100 atau 200 kali kemudian selesai. Zikir apa saja? Setelah selesai, kami sarankan ibu sebagai istri kemudian berkenan untuk menyalami suami dan mencium tangan suami. Ini ada hikmahnya, Bu. Kita pernah mendengar ada guru kita menyampaikan, dia membaca sebuah kitab, beliau membaca dalam sebuah kitab, mencium tangan suami itu punya pahala yang derajatnya sama dengan mencium Hajar Aswad. Bahkan guyonan beliau, kalau laki-lakinya suaminya hitam, itu aswadnya luar biasa ya, sama-sama hitam gitu ya. Maknanya begini, istri punya kelebihan, kalau dia mau mencium tangan suaminya, dia mendapatkan derajat pahala mencium Hajar Aswad. Tapi ini hanya berlaku kalau mencium tangan suaminya loh ya, bukan suami tetangganya atau suami orang lain, itu nggak berlaku. Kalau nggak punya suami lah itulah. Maka kalau punya suami kok masih tidak masuk surga, kebangetan. Karena kalau kita masih punya suami, dengan mencium tangannya saja, kita bisa mendapatkan pahala sederajat dengan mencium Hajar Aswad. Padahal suami kalau pengen mendapat pahala Hajar Aswad, nggak bisa dibalik, terus mencium tangannya istri, enggak berlaku itu. Kalau pengen mendapat pahala mencium Hajar Aswad, ya harus berangkat ke Mekah sana, harus bertarung dengan banyak orang yang juga ingin mencium, modalnya besar, dan itu harus berebut. Belum tentu setahun sekali mampu. Maka berbahagialah para istri, pahala itu banyak sekali ada di rumah, tidak perlu jauh-jauh. Mencium tangan suami, punya pahala sederajat yang mencium Hajar Aswad. Cium tangan suami. Setelah itu Pak, jangan diamkan, istri hanya mencium tangan jenengan. Itu nanti seperti bertepuk sebelah tangan. Sambutlah. Kalau istri mencium tangan panjenengan, tolong jenengan sambut, jenengan cium juga pipi kanan, pipi kirinya, juga keningnya. Coba lakukan itu selama 5 waktu untuk beberapa hari ke depan. Kami berharap dengan itu, panjenengan berdua bisa kembali utuh, keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Kami pernah mendengar dan membaca sebuah hadis juga, bahwa kalau ada seorang muslim kemudian mereka bermusafahah atau bersalam-salaman, maka dosa keduanya menjadi berguguran. Maka jenengan dengan suami, istri dengan suami atau suami dengan istri bersalam-salaman, mudah-mudahan dosa-dosa panjenengan bisa berguguran sehingga panjenengan bisa bersatu padu, bersama-sama mengarungi rumah tangga, bersama-sama saling memaafkan, saling memaklumi dan saling kasih sayang. Mudah-mudahan kita mendapatkan atau diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pesan kami yang terakhir adalah, Pak, Bu, jangan menunggu pasangan baik baru Anda baik. Tapi jenengan baiklah dulu meskipun pasangan belum baik. Itu istimewa, Bu. Misalnya begini, saya membalas kebaikan seseorang karena dia baik sama saya balas dengan kebaikan. Itu wajar, itu normal. Malah jadi orang yang aneh kalau kita dibaikin, kita membalas dengan kejahatan, itu aneh. Wajarnya kita dibaikin orang, kemudian kita membalas dengan kebaikan. Itu biasa, wajar. Tapi orang baik yang istimewa adalah orang yang zalim sama kita, orang yang berbuat buruk sama kita, atau mungkin orang yang tidak melakukan faidah ke kita, justru kita masih berbuat baik kepadanya. Wah, itu yang baru istimewa.
Jenengan pun begitu, ada istri, suaminya entah bagaimana ceritanya, itu nggak penting suamimu berubah atau tidak. Jenenganlah yang harus berubah dulu. Nah, itu baru jenengan wanita yang istimewa. Suami pun sama, nggak usah menunggu istrinya jadi baik, jenengan harus jadi orang yang soleh dulu, Pak. Kalau panjenengan nuntut istri, nanti istri akan membalik, juga akan menuntut jenengan. Nafkahnya kurang lah, apalah. Nah, nanti kapan selesainya kalau begini? Jadi sekarang berhenti saling menuntut, sekarang jenengan fokus kepada diri sendiri, perbaiki. Maka insya Allah kita akan mendapati orang lain atau yang ada di lingkungan kita juga akan menjadi baik. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.